我就请你们喝酒。隐蔽！Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dua Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Fury 12 Hours tahun 2024. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pensiunan tentara Tiongkok bernama Li Jun. Dia sekarang berada di kantor polisi untuk sekian kalinya meminta polisi menemukan keluarganya. Dalam ingatannya, saat itu dia yang terluka parah melihat keluarganya terjebak dalam kecelakaan mobil. Namun setiap kali datang, dia selalu diminta untuk kembali lagi minggu berikutnya. You gotta be patient to the country. In this country, you gotta be patient. You come back next week. Saat dalam perjalanan di bus menuju pulang ke rumah, dia juga selalu meminta sopir untuk mengantarnya lagi besok kembali ke kota. Diketahui sudah 10 tahun dia bolak-balik kota untuk mencari tahu di mana keluarganya. Namun dia tak pernah menemukannya. Sopir itu mengatakan jika aku jadi polisi pasti sudah lelah dan bosan mengurus kasus ini. Karena sudah 10 tahun berlalu kasus ini belum pernah terpecahkan. Dia pun meminta Li Jun untuk ikhlas dan berhenti mencari karena keluarganya pasti sudah meninggoy. Li kemudian mengatakan putraku memiliki tanda lahir berwarna merah di sisi kanan lehernya. Dia yakin bahwa putranya masih hidup. Setelah bangun dari tidurnya, dia pun kembali beraktivitas seperti biasa melayani pelanggan di toko minimarket miliknya. Minimarket ini sekaligus tempat tinggalnya berada di negara asing yang terisolasi di sebuah desa komunitas Tionghoa. Anggota polisi bernama Tinan yang membayar minuman memintanya untuk mengajarinya bela diri. Namun Li Jun malah tidak meresponnya. Saat itu dia kembali mengingat saat istrinya memberinya hadiah mobil bekas. Di sana terlihat dia betapa senang dan bahagianya menerima hadiah itu. Lalu tidak lama kemudian dia pun kembali tersadar karena toko miliknya seperti terkena gempa bumi. Dia pun keluar mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lalu Sin kemudian kembali pada 1 jam sebelumnya di rumah aman milik negara Dipilai. Diketahui di sana sekelompok pasukan sedang menjaga seorang wanita yang merupakan saksi kunci dalam sebuah kasus. Dan wanita itu kini menjadi incaran para teroris. 3 anak remaja di sana lalu datang mengganggu dan mengatakan pergilah kalian dari negara kami. Meskipun selalu diusir, mereka tetap saja terus mengganggu. Mereka yang terus mengobrol tiba-tiba Kim yang melihat anak perempuan ketakutan mencoba menolong, namun dia langsung diserang. Kim, what you got? Fuck, it's a girl. No, nobody gets it. Fuck. Di dalam rumah, mereka juga kehilangan wanita yang mereka jaga. Lalu tidak lama kemudian, Shit!
Dia kemudian ditemui oleh pimpinan kelompok teroris dengan nama panggilan ayah yang ditemani seorang wanita bernama Cherry. Tidak lama kemudian, anak didinya bernama Xiuji memberinya ponsel karena ada panggilan masuk dari seseorang. Orang itu marah karena mereka melakukan penyerangan di komunitas Tionghoa. Namun ayah mengatakan mereka mengambil seorang wanita yang dia cari dan dia hanya ingin mengambil wanita itu. Karena jika tidak mereka berdua akan menderita. Pria itu pun memberikan waktu kepada ayah dan pasukannya untuk mendapatkan wanita itu hanya dalam waktu 12 jam. Xin kemudian kembali di minimarket Lijung. Seorang wanita bernama Lin Wan dan pendeta membawa seorang anak yang terluka ke sana. Melihat anak itu terluka, Li pun mengobatinya dengan mengiris perutnya sehingga anak itu pun kembali tersadar. Lalu tidak lama kemudian ayah dan pasukannya pun datang ke sana. Melihat itu, Lin Wan pun bersembunyi. Karena ketakutan, tiga pria keluar dengan niat untuk menyerah. Namun, Tinan pun langsung menutup pintu toko. Ayah kemudian mengatakan, jangan takut, aku kesini hanya membuat kesepakatan. Kesepakatannya sederhana, ambil uang ini dan serahkan wanita itu kepadaku, maka kalian semua akan selamat. Rupanya Lin Wan adalah orang yang dicari oleh ayah yang melarikan diri dari rumah aman beberapa jam yang lalu. Lalu Cherry mengatakan, izinkan aku masuk ke sana, akan kubunuh mereka semua dan membawa wanita itu ke sini. Namun ayah melarangnya dan mengingatkan Cherry agar tidak meremehkan pria Tionghoa itu. Demi keselamatan orang lain, Lin Wan pun memberikan Li sebuah chip dan memintanya untuk diamankan, sementara dia berencana menyerahkan diri. Namun Li menahannya dan menutup rolling door tokonya. Ayah kemudian meminta anak buahnya bernama Yusuf untuk masuk dan mengambil Lin Wan. Li kemudian mengambil paku dan sebagainya, lalu memasukkannya ke microwave. Lalu kemudian dia dan yang lain masuk ke dalam sebuah sumur yang merupakan jalan masuk ke terowongan ruang bawah tanah. Lalu setelah itu dia kemudian kembali ke atas untuk menghadapi musuh-musuhnya. Berhasil membunuh Yusuf, Li pun kembali ke ruang bawah tanah dan bergabung dengan yang lain terus masuk ke dalam menuju pintu keluar. Sementara itu mereka yang masuk ke dalam dan sudah menemukan Yusuf tewas. Betapa sedihnya Cherry melihat kondisi Yusuf karena diketahui sewaktu Cherry kecil dia selalu ditindas oleh anak laki-laki sebayanya. Lalu ayah yang bersama Yusuf datang menemuinya. Lalu ayah mengatakan bahwa dia sekarang tidak usah takut lagi, karena saat ini ia akan menjadi ayahnya. Lalu Yusuf memberinya sebuah cherry yang rasanya manis dan memintanya untuk dimakan.
Dengan emosi, dia kemudian mengambil kain di wajah Cherry dan memakainya. Tampak jelas amarah penuh dendam di wajah Cherry, dia pun langsung pergi mengejar Li Jun. Melihat itu, ayah meminta semua pasukan untuk ikut menemani Cherry, namun Xiuji melarangnya. Tapi si ayah malah menyuruh Xiuji untuk berdiam di sini saja. Mendengar suara musuh memasuki terowongan, Li kemudian meminta yang lain untuk terus pergi, sementara dia akan menghadapinya. Saat tak sadarkan diri, ingatannya kembali ketika dia bersama keluarganya. Ketika itu, putranya memberinya hadiah sebuah jam tangan untuk menjadi pengingat waktu dan sebagai alarm jika dia tertidur. Dan alarm jam tangan itu berbunyi yang membuatnya terbangun dari pingsannya. Lalu kemudian dia pun menyusul kembali bersama dengan yang lain. Namun sayangnya mereka terjebak di sana karena pintu besi terkunci dari luar. Kembali ke ayah, dia menerima laporan jika terowongan runtuh dan jalan tertutup puing reruntuhan. Dengan emosi, dia pun meminta Xiuji dan yang lain untuk masuk ke dalam mencari Li Jun. Kembali ke Li Jun yang terjebak di dalam. Di sana pendeta mendoakan para teroris bercadar yang tewas. Tentu saja yang lain pun bertanya mengapa mendoakan orang jahat seperti mereka. Pendeta itu pun bercerita jika mereka yang bercadar itu hampir semua berumur sangat muda. Jadi 3 tahun yang lalu mereka adalah gelandangan yang datang ke gereja setiap hari Minggu untuk mengambil roti gratis. Dan setiap minggunya jika mereka datang, pendeta selalu mengajari mereka untuk membaca buku dan itu berlangsung selama beberapa bulan. Sampai suatu hari mereka datang dengan pakaian berbeda dan memakai cadar. Mereka datang untuk meminta roti gratis lebih banyak, namun tentu saja gereja tak bisa menyediakan kebutuhan mereka. Pendeta kemudian meminta mereka untuk berdoa bersama, namun mereka mengatakan apakah doanya bisa diterima jika mereka adalah seorang pembunuh. Rakyat di sini tidak bisa merubah nasib mereka. Kembali ke Li Jun, dia juga kembali mengingat saat dia terluka parah dan keluarganya terjebak dalam kendaraan yang terbakar. Dan dia hanya bisa melihat dari jauh dan tak bisa berbuat apa-apa. Dia pun kembali tersadar dan Lin Wan pun berada di sampingnya. Lin Wan kemudian meminta tolong kepadanya untuk mengamankan chip itu. Rupanya chip itu berisi semua catatan organisasi kriminal terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, ada 3 miliar dolar Amerika dalam mata uang elektronik juga dalam chip. Dan kelompok bercadar yang mengejar mereka sangat menginginkan chip itu. Lin Wan dulunya adalah anggota kelompok cadar. Mereka adalah organisasi yang merekrut anggotanya, kesemuanya adalah anak yatim piatu. Dan pemimpin organisasi bercadar mereka dipanggil sebagai ayah. Namun Lin Wan lebih beruntung karena dia ahli menggunakan komputer. Jadi dia bisa bertahan hidup tanpa harus ikut bertarung. Karena keahliannya, dia diangkat menjadi kepala dari Departemen IT dan diizinkan untuk mengakses file rahasia. Namun saat itu dia pun tersadar jika mereka semua menjadi yatim piatu karena kerusuhan yang direncanakan oleh organisasi bercadar. Untuk mencuri chip itu, dia harus mempersiapkannya selama 3 tahun. Dan setelah mendapatkan chip itu, dia pun melarikan diri dari organisasi bercadar. Hanya dengan bantuan pihak luarlah organisasi bercadar itu bisa dihancurkan. Dia pun meminta Li Jun untuk membawa chip itu keluar dari sana. Namun Li menolak dan mengatakan kita akan keluar dari sini hidup-hidup dan kamu yang akan membawa chip itu.
Lalu tiba-tiba mereka merasa dingin karena ada hembusan angin dari luar. Mereka pun menemukan sumber angin dan menemukan jalan keluar dengan menjebol dinding yang sudah rapuh. Sementara itu, si ayah menerima sebuah peta jalan keluar terowongan sehingga mereka pun bergegas keluar. Lai. Scene selanjutnya tepat jam 5 pagi, mereka pun menemukan jalan keluar melalui cerobong udara di tower terowongan. Setelah mereka bisa ngarenghap dan menghirup udara segar, tiba-tiba Tipi! Sudah! Tupi itu! Sana Moko. Setelah berhasil membunuh sniper musuh, mereka pun langsung meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, ayah dan pasukannya datang ke sana. Xiuji yang memeriksa ke atas tidak menemukan mereka di sana. Lalu dia pun melihat ke arah sebuah gudang yang tidak jauh dari sana. Dan benar saja, Li dan yang lainnya berhasil selamat berada di gudang itu. Li yang tahu jika pihak musuh akan mencarinya ke sana, meminta Tinan untuk membawa mereka pergi dari sana. Sementara dia akan tetap di sana menahan dan menghadapi musuh. Awalnya mereka menolak, namun Li memaksa mereka agar Lin Wan bisa mengamankan chip itu. Mereka pun akhirnya pergi dan meninggalkan Li Jun sendirian. Tidak lama kemudian, Xiuji menerima laporan jika anak buahnya sudah berada di gudang itu. Mereka pun lalu masuk ke dalam untuk mencari. Setelah berhasil menghabisi musuh, dia pun mengambil alat komunikasi itu dan berkomunikasi dengan Xiuji. Scene selanjutnya jam 5.50, Xiuji dan anak buahnya pun datang ke sana. Setelah berpencar, mereka pun menyisir tempat itu dengan hati-hati untuk mencari Li Jun. Dan tentu saja di sana mereka menemukan rekan-rekan mereka yang sudah tewas. Tidak lama kemudian, mereka berkumpul di satu titik karena mendengar dan melihat mainan kelinci. Dan saat mengunci Xiuji di lantai, alarm jam tangannya berbunyi dan dia melihat di sisi kanan leher Xiuji terdapat tanda lahir. Dia pun melepas Xiuji karena rupanya dia adalah putranya yang selama 10 tahun dia cari. Dia pun hanya pasrah ketika Xiuji menikam perutnya dengan pisau. Sambil menangis, dia memegang kepala Xiuji karena ternyata putra kesayangannya masih hidup. Dan sepertinya Xiuji pun mulai mengingat dan menyadari jika Li Jun adalah ayahnya. Lalu tidak lama kemudian, ayah datang dan langsung menikam Li. Namun Xiuji memegang pedang ayah. Si ayah lantas menyuruh Xiuji untuk membunuhnya. Dan scene selanjutnya dalam narasi singkat dijelaskan jika Li Jun terluka parah dan mengalami koma. Tinan memutuskan untuk kembali ke Tiongkok dan menetap di kampung halaman ayahnya. Sementara Xiuji dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selanjutnya terlihat Lin Wan berada di bandara dan pendeta juga ada di sana melambaikan tangan salam perpisahan. Lalu kemudian pendeta mengambil chip itu dari sakunya dan melihatkannya kepada Lin Wan. Pendeta pun berkata, "Ayah akan selalu bersamamu." We'll always be with you. Tentu saja mendengar itu, Lin Wan pun terkejut. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor.